Oke, langsung ke materi tentang user interface ya. User interface itu adalah antarmuka pengguna ya dalam bahasa Indonesia yang menggambarkan bagaimana kita sebagai pengguna dari suatu mesin, komputer, atau gadget itu berinteraksi dengan sistem kita. Jadi user interface ini akan sangat membantu kita untuk berinteraksi dengan mesin atau komputer atau gadget yang berada di hadapan kita. User interface saya contohkan di dua gambar ini. Ini dari Mac OS dan ini dari Windows ya. Dengan adanya user interface ini tentunya kita akan sangat mudah berinteraksi dengan mesin atau komputer yang kita miliki. Bayangkan kalau nggak ada user interface seperti ini sekarang, bagaimana caranya kalian berinteraksi dengan komputer kalian. Nah, maka dari itu user interface ini adalah bagian yang sangat penting dari kita sehingga kita bisa berinteraksi dengan mesin atau komputer yang berada di hadapan kita. Nah, user interface ini bukan hanya berlaku di operating system saja ya. Kalau kalian membangun sebuah aplikasi atau sebuah web, itu juga namanya user interface ya. Apa yang tampak di mata user untuk user memilih sesuatu dan berinteraksi dengan sistem itu namanya user interface ya. Dia mencakup semua komunikasi dan instruksi yang diperlukan untuk memasukkan input ke dalam sistem. Inputnya tentunya didapat dari usernya ya. Ke dalam sistem memberikan input dan itu perlu antarmuka ya. Setelah antarmukanya bisa menerima input dari user, antarmukanya juga harus bisa memberikan output atau menampilkan output kepada user dengan bentuk tampilan yang menarik dan bisa user itu langsung mendapatkan informasi dari tampilan yang ditampilkan oleh user interface tersebut. Yang termasuk user interface bisa tampilan layar, bisa berupa keyboard, mouse, atau tampilan desktop. Pokoknya apa yang kita perlukan untuk berinteraksi dengan mesin di hadapan kita itu termasuk user interface ya. Bagaimana user interface itu didesain itu pasti mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan komputer atau mesin yang kita hadapi ya. Misalnya kita disediakan dengan keyboard dan mouse. Cara berinteraksinya dengan menekan keyboard dan menekan mouse. Kalau kita dihadapkan dengan user interface yang touchscreen, kita pasti menekan layarnya. Nah, itu maksud saya dengan mempengaruhi cara pengguna berinteraksi dengan komputernya. Nah, tadi saya menyebutkan adanya interaksi antara pengguna dan komputernya. Nah, itu disebut dengan human computer interaction. Ya, atau dalam bahasa Indonesianya adalah interaksi manusia komputer, yaitu hubungan antara komputer dan orang-orang yang menggunakannya untuk melakukan pekerjaan mereka. Nah, tentunya di sini komputer tugasnya untuk membantu pekerjaan manusia ya. Jadi apa yang ada di sini human computer interaction harus bisa menambah produktivitas dari pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang. Dari human computer interaction kita punya yang namanya human computer interface. Interface dari komputer ini baru dimulai pada tahun 1980-an ya. Tampilannya seperti ini. Dengan caranya kita berinteraksi dengan sistem dengan mengetik perintah dalam teks hijau seperti ini di layar hitam ya. Jadi penggunanya itu harus hafal perintah-perintah apa yang bisa digunakan dalam komputer tersebut, dan tampilannya kalau dibandingkan dengan yang sekarang ini sangat tidak menarik ya, hanya teks begini dengan warna kontras hitam dan hijau. Setelah itu berkembang, muncul yang namanya antarmuka pengguna grafis atau yang
lebih akrab kita dengar dengan Graphical User Interface atau GUI. GUI zaman dulu seperti ini ya, ini Windows 95 kalau nggak salah. Foldernya bentuknya seperti ini, ikonnya bentuknya seperti ini ya. Nah, ciri-ciri dari Graphical User Interface itu adalah menggunakan icon. Ini icon folder, ini icon untuk Internet Explorer, objek grafis, dan juga perangkat penunjuk seperti pointer yang saya gunakan sekarang. Kalau ingin memilih sesuatu dari folder ini, saya akan mendekatkan pointer ke folder tersebut dan klik 2 kali. Nah, itu caranya. Berbeda dengan yang tadi memasukkan perintah itu ya. Oke. Nah, IBM percaya bahwa evolusi antarmuka pengguna akan mengarah pada komputer yang benar-benar merupakan produk konsumen yang sederhana dan alami untuk digunakan masyarakat umum. Jadi semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, semakin manusia caranya kita memberikan perintah ke mesin. Nah, kalau misalnya yang dulu kan user interface-nya kayak kita benar-benar harus mengerti perintahnya, dan perintahnya itu bukan bahasa manusia yang sebenarnya ya. Kalau sekarang benar-benar produk konsumen yang sederhana dan alami. Saat ini kita bisa memberikan perintah kepada gadget kita, misalnya handphone kita, dengan bahasa kita sendiri ya, bahasa manusia, dengan bahasa Inggris ataupun dengan bahasa Indonesia, misalnya dengan Siri atau dengan Oke Google atau yang lainnya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan evolusi antarmuka pengguna nanti akan terus berkembang dan semakin alami dan semakin sederhana. Nah, itu ya yang dimaksud dari sini. Oke, yang selanjutnya ada beberapa jenis dari user interface ya. Yang ada di sini saya cantumkan 5, mungkin ada lagi jenis yang lain, cuma dalam video ini saya jelaskan 5 ini saja ya. Pertama ada command line interface, yang kedua ada menu driven interface, yang ketiga ada graphical user interface, tadi sudah dijelaskan sedikit ya. Yang selanjutnya ada form based, dan yang terakhir adalah natural language. Ini juga sudah saya jelaskan tadi sedikit. Nah, yang command line ini adalah yang tertua, yang seperti tadi ada teks hijau di layar hitam. Nah, itu sama. Komputer di sini menanggapi perintah yang diketik oleh pengguna. Saat ini pun antarmuka ini masih ada ya, ada di command line kalian di Windows atau di terminal di Ubuntu. Sama seperti ini juga kita mengetikkan perintah-perintah untuk nanti akan ditampilkan di dalam format teks seperti ini ya. Dan di sini minusnya adalah mengharuskan pengguna mengingat perintah ya. Nah, yang kedua adalah graphical user interface. Ini yang kita gunakan di mana-mana saat ini, di laptop kalian dan di gadget kalian semua memakai graphical user interface. Dengan Windows, ya, Windows itu adalah jendela yang seperti ini. Ini 1 jendela, ini 2 jendela. Setelah itu ada icon seperti yang saya tunjukkan tadi. Terus ada menu yang ada di sini, file, edit, view, insert, dan sebagainya. Dan juga pointer seperti yang saya gunakan saat ini. Ya, ada pointernya. Untuk memilih menu juga digunakan pointer. Nah, yang selanjutnya ada menu driven. Nah, menu driven ini biasanya ada di mesin ATM atau mesin penjualan tiket otomatis. Terdiri dari beberapa menu dan submenu yang bisa dipilih dengan tombol atau dengan touchscreen. Nah, gampangnya kalian bayangkan bagaimana saat kalian menggunakan mesin ATM, itu kalian langsung dihadapkan dengan menu-menu saja ya. Nah, itu yang disebut dengan menu driven. Ada pilihan-pilihan yang bisa kalian pilih di sana. Selanjutnya ada yang namanya form base. Ini biasanya digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem. Contohnya seperti form ini ya, form input seperti ini. Terus ada beberapa text box kosong, ada drop down menu, ada checkbox dan lainnya. Dan di bawah ada buttonnya. Ya.
Contohnya form base ini kalau di dalam sistem operasi seperti kalian bisa memilih ukuran font yang tampil di sistem operasi kalian, warna utama dari sistem operasi kalian atau jenis font, memilih resolusi layar, itu juga ada formnya ya, terus bahasa dan lain-lain. Jadi di sini untuk memasukkan data ke dalam sistem biasanya berbentuk teks atau menu-menu pilihan ya. Yang terakhir, ini juga sudah saya sempat sampaikan tadi, pengguna itu bisa berinteraksi dengan komputer dengan berbicara dengan menggunakan bahasa alami ya, dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi komputer bisa mengerti apa yang kita inginkan. Perintahnya perintah sederhana, dan apa yang bisa dilakukan dengan komputer tersebut, misalnya mencari di internet, terus menemukan alamat, terus bisa menelepon seseorang. Nah, seperti itu. Itu yang bisa dilakukan oleh device saat ini, dan kita bisa berinteraksi dengan menggunakan perintah suara. Nah, saat ini UI designer ini berusaha menerjemahkan perilaku, kebutuhan, dan keinginan pengguna ke dalam antarmuka yang tidak terlihat. Maksudnya tidak terlihat ini sampai tidak terasa ya, tidak terasa berinteraksi dengan mesin atau dengan komputer. Rasanya kita berinteraksi dengan sesama manusia, seperti itu. Seperti yang ditunjukkan IBM lagi, antar muka pengguna terbaik atau user interface yang terbaik adalah hampir transparan. Maksudnya di sini adalah Anda dapat melihat langsung melalui antarmuka ke pekerjaan Anda sendiri. Contohnya ya seperti kita mengetik di Microsoft Word atau word processor yang lain, kita seperti langsung mengetik di atas kertas. Apa yang nanti kita dapatkan saat print, itu adalah apa yang kita lihat di layar. Jadi itu seperti tidak terlihat ya, hampir transparan antarmukanya. Nah, di sini dan yang terakhir adalah antarmuka akan didasarkan pada perspektif pengguna, bukan dari perancang sistem. Nah, ini yang kalian harus perhatikan sebagai UI designer. Kalian juga harus mendengarkan apa yang diinginkan oleh pengguna dan bagaimana perspektif pengguna dalam memandang sistem yang akan kalian rancang. Oke.